Film diawali dengan memperlihatkan 3 orang wanita yang bernama Riley, Heathers, dan juga Sam yang baru saja sampai di tempat pendakian. Di sini mereka bertujuan hiking di alam bebas. Salah satu dari mereka ternyata adalah seorang selebgram, yaitu Heathers, sehingga setiap momen di jalan ia abadikan di media sosial miliknya. Di sini Heathers mengingatkan Sam untuk membawa inhaler miliknya, karena ia memiliki penyakit asma yang membuatnya tergantung dengan inhaler tersebut. Setelah mengambil barang-barang di mobil, mereka melanjutkan perjalanan untuk mendaki. Lalu di sisi lain kita diperlihatkan seorang polisi hutan yang sedang berpatroli. Kemudian ia melihat sebuah busur silang dan mengira itu milik pemburu liar yang sedang berburu di sana. Lalu di sana juga terdapat sebuah laptop yang menyala. Ketika ia mendekat untuk melihat laptop tersebut, tiba-tiba saja sebuah anak panah mengenai tubuhnya. Karena belum puas, orang misterius itu mendekat dan langsung mengeksekusi polisi hutan tersebut. Kembali ke Heathers dan teman-temannya, di mana mereka sampai di sebuah danau dan terlihat kecewa karena danau itu terlihat sedikit mengering. Namun Riley tidak mempermasalahkannya dan tetap pergi ke sana untuk pergi berenang. Sedangkan Sam merasa orang di seberang danau sedang mengawasi mereka. Akan tetapi Heathers dan Riley tidak terlalu memperdulikannya. Singkat cerita, malam pun tiba. Kini mereka sudah mendirikan sebuah tenda dan bersiap untuk beristirahat. Namun ketika mereka sedang tertidur, terdapat seorang pria misterius yang datang ke tenda mereka. Lalu dengan santainya, pria itu duduk dan memperhatikan mereka yang sedang tertidur. Tapi tak lama kemudian, Riley pergi buang air kecil sendirian di hutan. Tetapi ketika ia sedang jongkok, tiba-tiba saja seorang pria bertopeng sudah ada di belakangnya dan langsung menangkap Riley. Pria misterius itu lalu membawa Riley dan mengikatnya pada sebuah kursi. Kemudian pria itu membuka topengnya, serta mengaku kalau dia adalah serigala yang sedang memburu mangsanya. Lalu keesokan paginya, Sam yang pertama kali bangun merasa aneh karena Riley sudah tidak ada di tenda. Dia lalu membangunkan Heathers dan lalu memberitahukan kalau Riley telah hilang. Kemudian mereka memutuskan untuk mencari keberadaan Riley. Dan di tempat itu mereka menemukan sebuah boneka yang dipaku di sebuah pohon. Di sini Sam berasumsi bahwa itu adalah sebuah jejak. Sam lalu berupaya untuk mencari jejak itu. Tetapi di sini tiba-tiba saja penyakit asmanya kambuh. Heathers lalu berupaya untuk mengambil inhalernya. Tetapi inhaler itu sudah tidak ada. Tak lama kemudian Heathers mendapatkan sebuah kiriman video. Ternyata itu adalah Riley yang sedang disekap. Heathers pun bergegas untuk mengajak Sam menyelamatkan Riley. Namun sayangnya ketika ia sedang berlari, tiba-tiba saja kakinya malah terkena sebuah jebakan beruang. Heathers yang merasa kesakitan merasa sudah tidak sanggup lagi untuk berjalan. Sam lalu menenangkan Heathers dan menyuruh ia untuk menunggu di sini saja. Sedangkan ia mencoba untuk mencari keberadaan Riley sendirian. Lalu setelah itu Sam pun pergi mencari Riley dengan petunjuk boneka yang tergantung di pohon. Hingga akhirnya Sam berhasil menemukan Riley yang tengah disekap. Ternyata pria misterius itu sedang menunggu kedatangan Sam. Dia langsung menembak busur panah yang mengenai kaki Sam. Sam pun berusaha lari dari pria itu. Dan ketika pria tersebut lengah, Sam pun langsung menyemprotkan cairan merica ke wajahnya. Kemudian ia mengambil anak panah dan langsung menusuknya ke tubuh pria itu. Singkat cerita, mereka kembali bersama dengan kaki yang terluka. Tak lama kemudian, pada sebuah jalan, terdapat sebuah mobil polisi hutan yang sedang berpatroli. Riley pun bergegas untuk meminta pertolongan kepada polisi hutan. Tetapi tiba-tiba saja sebuah anak panah melayang yang tepat mengenai wajah polisi tersebut. Dan ternyata yang menembak polisi itu adalah pria sebelumnya, alias pria misterius yang tadinya sudah ditusuk oleh Sam, yang ternyata ia masih hidup. Pria itu lalu mendekati mereka dengan membawa sebuah palu. Tetapi pria itu terlihat sudah lemah dan Sam berhasil memukulnya dan mengeksekusi pria tersebut hingga akhirnya mereka berhasil selamat. 15 bulan setelah kejadian yang menimpa mereka, terlihat kalau Sam berada di sebuah perpustakaan. Lalu ia merasakan kalau pria yang ada di ruangan itu sedang memperhatikan dirinya. Karena merasa risih, Sam pun memutuskan untuk pergi dari sana. Dan pada saat ia baru saja keluar dari perpustakaan, ia mendapatkan sebuah telepon dari temannya, Riley, yang memberitahu Sam kalau film dokumenter tentang kejadian yang mereka alami 15 bulan yang lalu kini sudah rilis. Mendengar hal itu, Sam pun merasa sangat senang, dan ia akan menonton film itu setelah sampai di rumah. Akan tetapi ketika sampai di rumah, Sam terlihat ragu untuk menonton film tersebut. Tak lama kemudian, pacar Sam yang bernama Todd datang ke rumahnya. Di sini Todd bertanya kepada Sam apa yang ia tonton. Sam mengatakan kalau ia sedang menonton film dokumenter tentang kejadian yang mereka alami 15 bulan yang lalu.
Di sini kita mengetahui kalau Riley dan Heathers memutuskan untuk melupakan insiden itu. Tetapi berbeda dengan Sam, karena setelah insiden tersebut, Sam mengidap PTSD atau trauma atas apa yang terjadi pada dirinya. Itulah yang membuat Sam ragu untuk menonton film dokumentasi mereka, karena ia takut traumanya kembali muncul. Namun pada akhirnya, Sam tetap menonton film tersebut. Di film itu terlihat Heathers merasa menyesal karena si pelaku bisa mengetahui keberadaan mereka akibat Heathers yang selalu membagikan aktivitas kemanapun ia pergi. Ya balik lagi kalau si Heathers ini adalah seorang selebgram. Di pertengahan film, Sam merasa kalau ia tidak sanggup lagi untuk melanjutkan menonton film tersebut. Dan hal itu juga membuat asma yang dimilikinya kembali kambuh. Singkat cerita, ketika Sam sudah merasa agak tenang, dia pun mendapatkan telepon dari Heathers. Di dalam percakapan itu, Heathers berkata kalau ia ingin mengundang Sam untuk datang ke rumah orang tua pacarnya bernama Garrett. Heathers juga mengundang Riley dan teman mereka satunya lagi yang bernama Leah. Namun karena rasa traumanya, membuat Sam ragu untuk menerima undangan tersebut. Di sini juga terungkap fakta setelah kejadian 15 bulan itu, Sam tidak pernah bertemu dengan Heathers dan Riley. Namun sebagai kekasih, Todd memujuk Sam untuk datang ke acara itu. Karena menurutnya kejadian itu sudah berlalu, dan tidak ada yang harus ia khawatirkan lagi. Dan mengingat persahabatan mereka bertiga yang sebenarnya tidak ada masalah. Todd juga berkata tidak baik berlarut-larut dan tidak bisa move on dari rasa trauma yang dimilikinya. Mendengar perkataan sang kekasih, Sam akhirnya setuju untuk pergi ke rumah orang tua pacarnya, Heathers. Singkat cerita, mereka pun berangkat. Dan setelah sampai di sana, mereka lalu disambut oleh Riley, Leah, Heathers, dan Garrett. Di dalam rumah tersebut terlihat kecanggungan mereka bertiga, karena sudah lama tidak bertemu. Di sini Heathers juga mengetahui trauma yang dialami oleh Sam. Dan ia berjanji tidak akan mengunggah apapun ke media sosialnya selama mereka berada di sini. Sam pun meresponnya dengan bertanya kepada Heathers, bagaimana kegiatan tentang influencernya. Heathers menjawab berkat insiden yang mereka alami sebelumnya, membuat ia semakin terkenal dengan pengikut yang hampir berjumlah 500.000. Di sisi lain, kita diperlihatkan oleh seorang pria lokal yang menegur sebuah mobil yang parkir sembarangan. Akan tetapi pria bertopeng yang ada di dalam mobil tidak menanggapi pria tersebut. Dan pria bertopeng itu mengeluarkan sebuah handphone untuk merekam situasi yang ada di sana. Lalu sesaat kemudian, muncul 3 orang pria bertopeng yang langsung menembak kepala pria itu hingga tewas. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat Sam yang lainnya kini bersiap untuk makan malam bersama. Di sini Heathers mengenang kembali kejadian yang mereka alami 15 bulan sebelumnya. Dan ia juga merasa bersyukur karena bisa selamat dari kejadian itu. Akan tetapi Garrett menyela dengan mengatakan kalau mereka sebentar lagi akan memiliki sebuah film. Sam yang tidak mengetahui hal itu meminta penjelasan dari Heathers. Lalu Heathers menjelaskan kalau beberapa minggu yang lalu ada seorang produser dari Los Angeles yang tertarik dengan kisah mereka. Produser itu menawarkan ke Heathers untuk menjadikan kisah mereka tersebut menjadi sebuah film. Dan tentu saja harus mendapatkan persetujuan mereka bertiga. Mendengar penjelasan itu, Sam pun merasa kesal. Karena menurutnya tujuan Heathers mengundangnya ke acara ini hanya untuk memberitahukan hal yang tentu tidak akan ia setujui. Melihat suasana yang mulai canggung, Todd mencoba untuk mencairkan suasana dengan mengajak mereka makan dengan hidangan yang sudah disiapkan. Namun di sisi lain tanpa mereka sadari, di luar rumah mereka sudah menjadi target dari psikopat bertopeng yang membunuh pria lokal sebelumnya. Kelompok psikopat ini berjumlah 4 orang. Terlihat di sini pria di mobil itu sedang menyiapkan sebuah radio untuk mereka berkomunikasi. Sedangkan sisanya memasuki rumah. Sam sedang berdebat mengenai film yang dijelaskan Heathers sebelumnya. Di sini Heathers terus meyakinkan Sam bahwa film yang bertema survival ini merupakan sebuah genre film yang banyak disukai orang. Akan tetapi Sam kembali membantah karena insiden yang mereka alami tidak cocok untuk dibuat sebuah hiburan. Sedangkan Leah yang tidak mau terlibat pertengkaran mereka pun memutuskan untuk pergi dari sana dengan alasan ia ingin ngudut di depan rumah. Namun ketika ingin mengambil korek di tas Riley, tiba-tiba seorang pria bertopeng langsung menutup kepalanya menggunakan kantong plastik hingga ia kehabisan nafas dan akhirnya tewas. Terungkap fakta ternyata kelompok bertopeng bernama Serigala ini sekarang sedang melakukan live streaming di situs gelap dan pria bertopeng di mobil bertugas sebagai pembawa acaranya. Tapi di sini kita belum mengetahui apa motif dari aksi mereka. Kembali ke meja makan, di sini Riley mengalihkan pembicaraan dengan menawarkan bir kepada mereka. Sedangkan Sam yang mulai lelah berdebat memilih meninggalkan mereka dan pergi ke toilet. Dan ketika Riley ingin mengambil bir yang ada di kulkas, seorang pria bertopeng datang menembak Riley hingga membuatnya terkapar. Pria itu bernama Kevin, lalu kepanikan pun terjadi.
Kemudian pria bertopeng yang bernama Alpha ikut masuk dan menghajar Todd hingga tak sadarkan diri. Kemudian Alpha menyuruh anggota mereka yang satunya lagi untuk mencari Sam, dia bernama Mike. Mike pun menuruti perintah Alpha yang merupakan ketua dari kelompok tersebut. Mike mulai bergerak dan dia menemukan sebuah gudang di luar rumah. Dan ketika Mike masuk ke gudang itu, ternyata Sam sudah ada di luar rumah dan mengurung Mike di gudang tersebut. Di saat bersamaan dengan santainya Alpha duduk dan menyapa Heathers seolah ia sangat mengenalnya. Kemudian Garrett yang merupakan anak orang kaya, dia pun menawarkan negosiasi untuk akan memberikan berapapun uang yang kelompok ini minta, asalkan mereka semua dibebaskan. Tetapi nampaknya kelompok psikopat ini tidak tertarik dengan tawaran uang. Lalu di sini Alpha meletakkan sebuah pistol dan ia memberikan pilihan kepada Garrett. Jika ia ingin selamat, maka ia harus membuat Heathers modar. Karena tidak ada pilihan lain, Garrett mengambil pistol tersebut dan mengarahkan pistol itu ke Heathers. Ternyata pistol itu tidak memiliki peluru. Lalu Kevin yang berada di belakangnya langsung menembak Garrett sampai ia tewas. Di saat yang bersamaan, Sam masuk ke kamar rumah itu menggunakan tangga. Lalu Sam bergegas mengambil handphone dan segera menghubungi polisi. Akan tetapi, Mike berhasil menemukan Sam. Beruntung ketika Mike menembak busur panahnya, Sam sempat menangkis lalu ia mendekati psikopat itu dan mendorong tangganya. Di sisi lain, kini Heathers terlihat sudah diikat di kursi sambil dipertontonkan pada live streaming mereka. Di saat bersamaan, Sam diam-diam menyelinap untuk mengambil senjata. Hingga kemudian ketika Kevin ingin memukul Heathers menggunakan tongkat baseball, Sam pun menembaknya hingga tepat di kepalanya. Setelah itu, Sam menodongkan senjata itu ke arah Alpha dan mengatakan kalau polisi sebentar lagi akan datang ke sana. Kemudian Todd yang sadar pun mulai datang mendekat. Bukannya menolong, Todd malah menyetrum Sam hingga membuatnya terjatuh di lantai. Dan ternyata Todd adalah salah satu bagian anggota dari mereka. Di sini Todd mengungkapkan sebuah fakta kalau ia dan anggotanya ketika itu berada di sebuah jalur pendakian. Dan ia melihat sebuah insiden yang terjadi kepada rombongan Sam sebelumnya. Dari awal sampai sekarang merupakan rencana mereka yang telah disusun secara matang untuk membalaskan dendam kepada ketiga cewek ini karena telah membunuh anggota mereka bernama Dylan. Peran dan tugas Todd di sini adalah memastikan jika Sam harus ikut berkumpul bertiga karena para kelompok psikopat ini mengetahui pasca insiden tersebut Sam mengalami trauma yang mendalam dan mereka tidak ingin jika Sam tidak ikut direncanai yang telah mereka susun. Kemudian Todd mengambil palu seperti sebelumnya yang digunakan Sam untuk membunuh Dylan. Tetapi tak lama kemudian polisi pun datang. Ketika yang lainnya terlihat panik, si Alpha malah keluar dari rumah tersebut dengan santai. Di sini Alpha beralasan jika orang yang menelpon tadi adalah pacarnya yang dalam pengaruh obat. Namun ketika polisi itu meminta bertemu dengan pacarnya, Alpha beralasan kalau pacarnya sudah tertidur. Lalu polisi itu meminta identitas milik Alpha. Kemudian ketika mereka melihat identitasnya, kedua polisi itu sepertinya mengenali identitas dari orang tua si Alpha. Tetapi kita di sini tidak diberitahu siapa identitas sebenarnya. Di sisi lain ternyata Riley belum tewas. Lalu secara bersamaan dia diam-diam mengambil pisau dan langsung membunuh Mike. Setelah itu Riley membunuh Todd menggunakan senjata milik Mike sebelumnya. Sontak polisi yang mendengar suara tembakan itu langsung menodongkan senjata ke Alpha. Namun Alpha berusaha untuk tetap tenang dan ketika polisi itu sedang lengah, Alpha langsung menghabisi mereka. Secara bersamaan, Riley berhasil melepaskan kedua tangannya dan segera meninggalkan rumah tersebut. Akan tetapi, psikopat yang berada di dalam mobil ternyata sudah menghadang mereka dari luar. Tanpa basa-basi, Alpha langsung menghujani tembakan ketiga wanita itu hingga membuatnya tewas. Setelah itu terlihat Alpha duduk di meja makan sambil menunggu kedatangan para polisi, seolah-olah telah menyelesaikan semua misinya. Alpha pun pasrah, dirinya ditangkap oleh pihak kepolisian. Dan film pun selesai. Nah, seperti itulah alur cerita dari film Followers. So, coba tuliskan di kolom komentar bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini. Dan jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. Saya Judi Setiawan, thanks for watching video, and until next time.